Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Hukum Taurat Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk pemberhambaan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali puji Tuhan dari nyanyian 681 ayat yang pertama. Semua
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta ampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Janji Allah akan pengampunan dosa-dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali puji Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini. Kita membaca secara responsorian yang diambil dari Matius 8 ayat yang kelima sampai ke-13. Kita baca secara responsorian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya."
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada pemuda itu, pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Abraham kita, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disebutkan mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga. Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya menguasai hati dan pikiran di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita bagi kita pada minggu yang ke-10 setelah Trinitatis. Tuhan mau sampaikan firman-Nya untuk kita yang menjadi berkat bagi kita semua. Dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya
bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Di minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, tepatnya kita inilah orang yang disertai Tuhan. Orang disertai Tuhan, dia bekerja dan dia tidak mau terbebani oleh apapun. Dia bekerja terus sama Tuhan. Dia punya visi yang jelas. Bekerja. Yang kedua, orang disertai Tuhan punya integritas. Sekecil apapun yang tidak miliknya, dia tidak mau ambil. Sekecil apapun. Yusuf demikian, saudara. Itu sekecil apapun, ya. Dan sekecil apapun yang dari Tuhan kita mau syukuri, ya. Kalau itu membawa kebahagiaan. Itu sebabnya 3 minggu yang lalu kita selalu bicara tentang yang kecil, sebiji sesawi. Kita udah ceritakan, sekecil apapun imanmu, itu membawa kau kebahagiaan, membawa sukacita, membawa senyum, kegembiraan, saudara-saudara. Jadi sekecil apapun berkat Tuhan, syukuri. Tapi sekecil apapun yang tidak milikmu, jangan ambil. Jangan. Itu orang disertai Tuhan, kita akan berhasil. Itu sebabnya kita yang disertai Tuhan, bekerja untuk Tuhan dan memiliki integritas yang kudus, yang suci, yang benar, jauh dari hal-hal jahat. Sehingga saudara Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.